Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari program studi informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan mengenai final project dari mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Iputu Hanggara Diata Putra dengan NIM 190856183, Kadek Dwi Adriana dengan NIM 210856137, Gatsby Alfredo Tepoy dengan NIM 210856191, dan saya sendiri Sandrina Ferani Aisyah Putri dengan NIM 21085616060. Untuk kontribusi anggota terhadap hasil proyek ini dapat dilihat pada layar berikut. Baik, terima kasih atas waktunya. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini, yaitu yang pertama deskripsi umum dari aplikasi identifikasi sentimen, yang kedua yaitu shortcut yang digunakan, yang ketiga yaitu device model atau mode terbaik yang dipilih, dan yang terakhir yaitu melakukan demo terhadap sistem aplikasi. Baik, langsung saja ke deskripsi umumnya. Proyek dari mata kuliah PPDM ini yaitu membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen dari dataset yang bertipekan teks, di mana ini menerapkan konsep reprocessing dan representasi data multimedia serta juga aplikasi machine learning dengan menggunakan tools bahasa pemrograman Python. Adapun fitur utama yang dapat dilakukan pada program ini yaitu melakukan pengecekan terhadap sebuah data yang bertipekan teks. Nah, metode yang digunakan dalam klasifikasi sentimen pada program ini yaitu menggunakan multinomial net bias dengan seleksi fitur yaitu Chi-square. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis web di mana menggunakan bahasa Python dengan Streamlit sebagai front-end. Selanjutnya yaitu penjelasan code. Nah, adapun alur dari program ini yaitu membuat reprocessing, pemodelan, dan deploy. Nah, pada tahap reprocessing dan pemodelan dikerjakan dengan menggunakan file Jupyter Notebook untuk mencari device model atau model terbaiknya, dan pada tahap deploy dikerjakan menggunakan file .py dengan menggunakan library Streamlit. Nah, langsung saja ke penjelasan kodenya. Oke, file yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu file preprocessing dan Jupyter-nya. Nah, yang pertama dilakukan yaitu melakukan import data, di mana dalam import data ini dilakukan yang pertama yaitu import library pandas untuk memetakan data ke dalam data frame. Nah, selanjutnya yaitu membaca file yang berisikan teks yang nantinya akan dilakukan preprocessing. Oke, selanjutnya akan dilakukan case folding, di mana dalam case folding ini akan mengubah semua teks yang berada pada kolom reviews menjadi huruf kecil atau lowercase. Selanjutnya, setelah melakukan case folding, kita akan melakukan tokenization dan cleaning. Nah, yang pertama dilakukan yaitu mengimportkan library string, regex, dan NLTK, di mana ini digunakan untuk membersihkan beberapa kata dan mengubahnya ke dalam bentuk token. Oke, di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi remove review special, di mana ini berfungsi untuk menghapus tabs, new line, menghapus karakter non ASCII seperti emoticon, menghapus mention, link, dan hashtag. Nah, nantinya fungsi ini akan dipanggil dan diterapkan pada kolom reviews. Selanjutnya ada fungsi remove number, sama juga ini berfungsi untuk menghilangkan menghilangkan angka. Sama ini akan dipanggil, fungsi remote numbernya akan dipanggil dan diterapkan pada kolom reviews. Selanjutnya
ada fungsi remove punctuation, dimana ini berfungsi untuk menghilangkan tanda baca dengan menggunakan fungsi make trans. Sama juga nanti akan dipanggil fungsi ini dan diterapkan di kolom reviews. Selanjutnya ada fungsi remove white space LT, dimana ini berfungsi untuk menghapus spasi, tabs, dan new lines menggunakan fungsi strip. Sama juga ini nantinya fungsi ini akan dipanggil dan diterapkan kepada kolom reviews. Selanjutnya ada fungsi remove white space multiple. Nah, fungsi ini akan menghapus spasi, new line, dan tabs menggunakan fungsi regex. Nah, nantinya sama seperti yang di atasnya, fungsi ini akan dipanggil dan diterapkan pada kolom reviews. Dan selanjutnya ada fungsi remove single chart, di mana ini berfungsi untuk menghapus karakter tunggal menggunakan regex. Sama juga nantinya ini akan fungsi remove single chart ini akan dipanggil dan diterapkan pada kolom reviews. Oke, di bawahnya terdapat fungsi word atau current wrapper, di mana ini berfungsi untuk memecah kata menjadi token menggunakan fungsi word tokenize. Nah, di bawahnya di sini akan dilakukan pembuatan kolom baru pada data frame dengan nama tokenization, di mana nantinya ini akan menyimpan hasil dari tokenisasinya. Oke, selanjutnya setelah melakukan tokenization dan cleaning, nantinya kita akan melakukan normalization. Nah, pertama dalam normalization ini kita akan membaca file normalisasi yang akan digunakan terlebih dahulu, dan selanjutnya akan membuat dictionary yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Nah, selanjutnya terdapat perulangan, di mana perulang ini akan melakukan pengecekan kata pada row dengan mengecek kunci pada library. Nah, tujuannya ini nantinya akan membangun dictionary-nya ini. Selanjutnya terdapat fungsi normalize term, di mana ini berfungsi untuk melakukan normalisasi pada dokumen berdasarkan library yang dibuat tadi, library normalized wording. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembuatan kolom baru yang diberi nama normalization untuk menyimpan hasil normalisasinya tadi. Oke, selanjutnya itu melakukan stop word removal, di mana pertama kita akan mengimportkan fungsi stop word removal pada library NLTK. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengambilan data stop word pada fungsi word dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan menambahkan stop word dengan manual dengan menggunakan extends. Setelah itu kita juga akan menambahkan stop word dengan membaca file stopword.txt. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konversi terhadap data stop word ke dalam bentuk list. Setelah itu list tersebut kita akan konversi ke dalam bentuk dictionary. Nah, di bawahnya terdapat fungsi stop word removal, di mana fungsi ini digunakan untuk melakukan perubahan stop word, di mana perubahan tersebut akan disimpan pada kolom stop word removal yang dibuat ini. Selanjutnya yaitu melakukan steaming. Nah, pertama dalam proses steaming ini dilakukan yaitu import fungsi streamer factory pada library sastrawi. Selanjutnya kita akan membuat steamer. Nah, selanjutnya
kita selanjutnya nih terdapat fungsi steamer wiper, di mana fungsi ini berfungsi untuk membaca dokumen yang diberikan dan melakukan proses steaming pada dokumen tersebut dengan bantuan fungsi streamer pada library Sastrawi. Nah, selanjutnya terdapat fungsi get steamer term, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengubah data hasil steaming ke dalam bentuk data frame. Selanjutnya akan dibuatkan kolom baru yang diberi nama steaming untuk menyimpan hasil steaming. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai file model dari IPYNB. Nah, untuk tahapan pemodelan ini terdapat beberapa file, yaitu ada 10%, 20%, 30%, hingga 100%. Ini dikarenakan untuk mengetahui masing-masing dari hasil evaluasi menggunakan jumlah fitur yang dipertahankan. Nah, pada percobaan ini dihasilkan bahwa yang menghasilkan akurasi terbesar itu pada file modeling use 100%, sehingga saya akan memaparkan pada file ini. Yang pertama itu adalah mengimport library Pandas dan NumPy untuk mengolah data frame selanjutnya, kemudian membuat variabel Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai source code modeling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code dari file MNB modeling. Nah, pada file ini dibuat beberapa file yang ada dikarenakan untuk mengetahui berapa hasil dari masing-masing evaluasi menggunakan jumlah fitur yang dipertahankan. Itu ada 10%, 20%, 30%, hingga 100%. Nah, dari hasil ke-10 file tersebut diperoleh hasil akurasi yang terbaik itu ada pada file MNB modeling use 100%. Tahap pertama yang dilakukan yang pertama itu adalah mengimport data hasil preprocessingnya, di mana di sini kami mengimport Pandas dan NumPy untuk mengolah data frame-nya, kemudian membuat variabel reviews data untuk membaca file Excel reviews preprocessing-nya ini, kemudian menggunakan kolom label dan stemming. Kolom label dan stemming ini diubah namanya menjadi kolom label dan reviews. Kemudian cetak hasilnya reviews data, hasilnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa datanya itu ada 831, kemudian kolomnya itu label dan reviews. Yang selanjutnya di sini adalah mengimport library est untuk mengubah string yang ini menjadi yang mewakili list itu menjadi list sesungguhnya. Jadi dari string-string perwakilan list ini menjadi list sesungguhnya. Di sini menggunakan fungsi join text list dengan parameter text. Kemudian variabel text itu adalah pengolahan dari library est-nya ini. Kemudian dibuatkanlah reviews data dengan kolom reviews ini, hasil dari simpanan prosesan reviews dengan menggunakan fungsi join text list-nya. Kemudian dicetak menghasilkan ini. Datanya masih 831 dikali 2 kolom. Kemudian selanjutnya itu memisahkan label dengan teks, di mana label tersebut adalah kolom dari label pada Excel reviews data dan teks ini adalah kolom reviews. Bagian ini nantinya digunakan untuk tahapan selanjutnya.
Kemudian tahap selanjutnya itu ada pembagian data, di mana mengimport trend test split. Di sini ada beberapa variabel yang digunakan untuk menjalankan fungsi trend test split. Kemudian dari parameternya itu ada text label yang tadi, kemudian text size ini 0,2 yang artinya rasio dari data set tesnya itu adalah 20% dan rasio data set latihnya 80%. Kemudian random state-nya itu 42. Kemudian variabel-variabel yang selanjutnya itu ada positive constraint, negative constraint, total constraint. Di sini dibuat variabelnya untuk mengetahui informasi jumlah data dari positif dan negatif, baik itu data uji dan data latih. Didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah exhaustive fitur TF, di mana menggunakan library scale and features extension text dengan mengimport TF IDF factorizer dan count factorizer. Di sini dibuatkan variabel gfact dengan memanggil class count factorizer untuk menghitung TF dan vektornya. Di sini TF vektor trendnya untuk menghitung TF dari data latihnya. Kemudian diubah data latih tersebut menjadi vektor array-nya dan ditampilkannya, sehingga dapat dilihat kolomnya ini adalah term, kemudian barisnya ini adalah jumlah datanya. Jadi jumlah data latihnya adalah 664 dan termnya sebanyak 1926. Kemudian untuk data tesnya sama ditampilkan, sehingga data tesnya di sini 167 dan termnya 1926. Tahapan selanjutnya adalah seleksi fitur chi-square. Nah, disinilah tahapan yang untuk mengetahui sebagai parameter mana yang terbaik menghasilkan evaluasinya, menghasilkan akurasi, presisi, recall, dan event score-nya berdasarkan jumlah fitur yang dipertahankan. Pada codingan ini mempertahankan 100%, sehingga variabel k-nya ini untuk menghitung jumlah fitur yang diinginkan berdasarkan persentase tadi. Kemudian melakukan seleksi fitur dengan menggunakan metode chi-square pada data latih. Yang ini untuk data uji. Kemudian seleksi feature name ini adalah variabel untuk mendapatkan term-term fitur yang dipilih. Kemudian dibuatkan data frame-nya dari data trend selected dan test selected ke arraynya, sehingga ditampilkan seperti ini, di mana kolom ini adalah term dan barisnya ini adalah jumlah datanya. Karena persentase yang dipilih untuk dipertahankan itu adalah 100, maka termnya masih 1926. Jika term yang dipilih itu hanya 10%, ini akan menjadi 192 atau 1993. Nah, untuk selanjutnya ini tadi adalah data latih, kemudian ini adalah seleksi fitur dari data uji. Datanya 167 dengan termnya 1926. Kemudian selanjutnya ini adalah tahapan klasifikasi atau pemodelannya. Jadi di sini kita bisa membandingkan label asli dengan label prediksi pada data testing, di mana dengan mengimport library multinomial NB. Di sini dibuatkan variabel model untuk menjalankan fungsi multinomial NB-nya ini, kemudian menggunakan fit dengan parameter TF-mat translated dan trend labels. Jadi ini adalah ulasannya dan ini adalah labelnya. Kemudian dilakukan prediksinya menggunakan predix model .predict ini dengan parameter TF-mat test selected-nya yang 167 tadi. Nah, kemudian dibuatkan data frame untuk menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah urutan data ujinya, dan ini adalah mana-mana saja data yang dipilih, indeks data yang dipilih sebagai data uji. Ini adalah label asli dan ini adalah label prediksi. Kemudian setelah hasil dari
klasifikasi tadi, tentunya kita akan mengetahui berapa persen sentimen positifnya dan berapa persen sentimen negatifnya. Di sini menggunakan library matplotlib itu untuk memvisualisasikan hasil klasifikasinya ini. Adapun variabelnya ada label, size, colors, kemudian pie chartnya itu menggunakan parameter ini. Sehingga jika ditampilkan seperti ini. Positifnya sebesar 49,7% dan negatifnya sebesar 50,3%. Nah, setelah mendapat hasil dari klasifikasinya ini, tentunya kita bisa menghitung evaluasinya menggunakan confusion matrix. Sini menggunakan library scalar matrix dan import seaborn. Import seaborn ini untuk menampilkan head map dari confusion matrix. Untuk membuat confusion matrixnya menggunakan variable columns confusion matrix DFCM. Kemudian membuat head mapnya menggunakan plot ini, dan selanjutnya menghitung dari hasil ukuran evaluasinya, yaitu akurasi, presisi, recall, dan advanced score, sehingga ditampilkan tabel confusion matrixnya seperti ini, dimana true negatifnya itu adalah 81 dan true positifnya ada 74, false positifnya ada 3 dan false negatifnya itu ada 9. Kemudian ini adalah hasil dari akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Dan terakhir ini untuk menyimpan hasil modeling menggunakan library joblib. Jadi hasil modelnya ini nanti akan digunakan untuk mendeploy aplikasi menggunakan file Python-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan file main.py. Jadi dalam program yang dibuat itu terdapat beberapa ekstensi .py yang digunakan untuk mendeploy program menjadi sebuah aplikasi. Jadi yang pertama ada main.py yang menjadi file utama untuk menjalankan program nantinya. Di sini kita akan mengimport beberapa modul lainnya seperti lib, model, dan preprocessing. Nah, untuk file main.py sendiri ini berisikan landing page nantinya yang akan menjadi tempat tampilan utama aplikasinya. Di sini ada judul aplikasi dengan menggunakan fungsi st.title ini akan menampilkan judul aplikasinya. Jadi st.title di dalamnya berisikan nama aplikasinya nanti. Di sini ada final project dengan warna biru, review ulasan sentimen dengan bla 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 bla. Di sini akan ada beberapa hiasan seperti emoticon gitu. Jadi judulnya final project, review ulasan sentimen dengan Python. Kemudian di bawahnya akan ada subjudul dengan menggunakan fungsi st.header. Subjudulnya berisikan multimonomial naive Bayes dan chi-square, yaitu metode yang digunakan. Kemudian ada tempat untuk menaruhkan inputan, yaitu inputan berupa teks menggunakan fungsi st.textInput. Kemudian hasilnya akan disimpan ke dalam variabel hasil dan akan memanggil fungsi preprocess text. Fungsi ini berada pada modul preprocessing. Kemudian akan dinormalisasi dengan fungsi normalizer yang menerima menerima variabel hasil. Kemudian akan di-convert menjadi sebuah list dan kalimat akan di-convert kembali dengan fungsi convert to sentence dengan menerima inputan kalimat normalisasi. Kemudian ketika sebuah button ditekan, yaitu st.button dengan tulisan prediksi kalimat, maksudnya di sini ada prediksi kalimat itu hasil preprocessing sebelumnya akan dilemparkan kepada sebuah model, yaitu yang disimpan pada file model ini. Dia akan menerima inputan berupa hasil preprocessing sebelumnya yang disimpan pada variabel kalimat di sini. Dan untuk menandai ini fungsi utama ada if name main dengan main.
Baik, selanjutnya ada file lib.py. Lib.py ini berisikan semua library yang digunakan pada program yang dibuat. Jadi, file-file lainnya seperti main.py, model.py, ataupun preprocessing.py hanya perlu memanggil file ini. Jadi tidak perlu mengimport library ulang pada masing-masing file tersebut. Hanya perlu from lib import bintang. Nah, itu otomatis semua library yang ada pada file ini akan dipanggil. Jadi di sini ada di sini ada penjelasan, ada 8 import yang menggunakan Stemmer, kemudian Streamlit sendiri. Nah, di sini ada beberapa file juga yang menggunakan Streamlit. Jadi Streamlit ini untuk UI atau tampilannya Graphic User Interface yang kita gunakan. Dia basisnya pada website untuk yang kita terapkan di sini. Kemudian ada pandas, ada string, ada RE ini untuk regex-nya. Kemudian ada NLTK ini banyak digunakan untuk proses pre-processing-nya, seperti untuk tokenisasi dengan word tokenize. Kemudian ada stopword. Kemudian ada sastrawi juga untuk proses stemming-nya. Ada swifter untuk percepatan proses stemming, cara stemming. Kemudian ada AST, kemudian ada Scalearn di sini untuk fitur ekstraksi, pre-processing. Kemudian ada model, pemodelan, dan lainnya. Kemudian ada joblib. Joblib ini digunakan untuk menyimpan hasil pemodelan yang kita lakukan. Jadi kita udah dapat model terbaik, itu nanti akan disimpan dalam ekstensi .pkl. Jadi misalkan presentase sekian persen itu akan disimpan jadi model dengan presentase sekian persen .pkl begitu. Jadi ini semua library yang digunakan pada program yang dibuat. Untuk file selanjutnya itu adalah preprocessing.py. Jadi di sini berisikan proses preprocessing. Di awal itu kita mengimpor library yang diperlukan yang sudah disimpan pada modul lib, jadi tinggal perlu from lib import start. Kemudian akan berisikan sebuah fungsi preprocess_state. Fungsi ini dipanggil di fungsi main sebelumnya untuk menerima inputan teks awal. Jadi preprocessing yang dilakukan seperti melakukan lower casing, kemudian remove tab, new line, dan backslash tanda baca. Kemudian remove non-ASCII. Non-ASCII code itu kayak emoticon, Chinese word, kemudian yang lain-lainnya gitu yang bukan ASCII. Kemudian ada pemindahan mention, link atau hashtag. Kemudian pemindahan URL. Kemudian menghilangkan angka, menghilangkan tanda baca. Selanjutnya adalah menghilangkan leading dan trailing white space, kemudian menghilangkan multiple white space, menjadikannya sebagai single white space, kemudian menghilangkan karakter tunggal. Karakter tunggal ini kayak huruf-huruf satuan itu kayak ada pengganggu. Kemudian menjadikan tokenisasi dan menghilangkan stopword removal. Kemudiannya melakukan stemming, normalisasi dengan membaca file normalisasi, kemudian menjadikannya sebagai dictionary. Lalu selanjutnya adalah melakukan normalisasi ulang, dan yang terakhir itu setelah normalisasi akan disimpan ke dalam sebuah dokumen atau melakukan normalisasi term pada sebuah dokumen. Itu untuk file preprocessing.py. Kemudian file selanjutnya adalah model.py. Di sini tempat kita menyimpan model yang digunakan. Pertama kita mengimpor semua library yang diperlukan yang sudah tersimpan pada modul lib.py. Kemudian meload model yang digunakan di sini karena model yang terbaik dengan akurasi 100% yang dipertahankan, jadi kita menggunakan 100% model yang 100%. Kemudian ada fungsi predict text. Ini menerima inputan dari main.py, kemudian akan meload
sebuah file Excel yang berisikan review processing dan menggunakan label hasil stemming dan labelnya. Label ini maksudnya kayak nilainya dia, kayak dia positif atau negatif itu disimpan pada kolom label, dan stemming ini hasil stemmingnya. Kemudian menjadikannya sebagai kolom, yaitu pada kolom label dan kolom review. Kemudian melakukan join pada teks tersebut dengan menggunakan library ASP. Pada file reviews data kolom reviews sama dengan reviews data reviews apply join text list. Ini untuk mengubahnya menjadi list sesungguhnya. Kemudian melakukan deklarasi label, kolom label sebagai label dan kolom review sebagai teks. Selanjutnya mendeklarasikan train data, test data, train label, dan test label dengan menggunakan fungsi train test split pada skitlearn. Dan mendapatkan dengan test size-nya 0,2, train data itu sama dengan teks, test data juga teks, kemudian ada train label dan test label itu sama dengan label, kemudian test size-nya 0,2 artinya 80/20, kemudian random state 42. Selanjutnya melakukan positive count, yaitu train label sama dengan 1 sum untuk jumlah positifnya, kemudian jumlah negatifnya negatif count train label 0.sum. Kemudian untuk mengetahui total semuanya itu menggunakan fungsi len train label. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan TF dengan menggunakan count factorizer pada train data. Kemudian menghitungkan TF vektor pada test set menggunakan fungsi transform. Kemudian selanjutnya menerapkan seleksi fitur dengan chi-square pada train set, yaitu dengan menggunakan select percentile chi-square. Select percentile ini kita masukkan chi-square dan percentile persen. Kemudian menggunakan mendeklarasikan TF yang digunakan, TF matrix pada train selection, dan selanjutnya TF matrix pada test selection. Jadi di sini untuk data pelatihan dan di sini untuk data tes. Kemudian melakukan input vektor. Input vektor sama dengan text transform input text. Input text itu teks yang menjadi inputan. Kemudian di bawahnya ada import vektor selected sama dengan selector dot transform vektor, yaitu menerapkan seleksi fitur pada fitur input. Kemudian melakukan prediksi sesuai model yang ada. Kemudian cetak output klasifikasinya, jika prediksi sama dengan 0 itu dia berarti bernilai negatif, selainnya dia akan bernilai positif. Itu pada file model.py. Baik, di sini saya akan menjelaskan model terbaik yang akan kami gunakan dalam program klasifikasi sentimen ulasan pada sistem aplikasi yang kami gunakan. Ulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan model terbaik yang akan kami gunakan dalam tahapan klasifikasi sentimen ulasan pada program yang kami buat. Baik, dapat bisa kita lihat tabel performance MNB modelingnya. Jadi di sini kami membandingkan persentase jumlah fitur yang paling sedikit, yaitu 10%, hingga variasi persentase jumlah fitur 100%. Jadi di sini kami membandingkan dari nilai akurasinya, presisi, recall, dan F1 score-nya. Nah, dapat kita lihat variasi jumlah fitur yang menghasilkan nilai akurasi yang paling tertinggi adalah variasi yang
berpresentase 100%. Jadi maka variasi jumlah fitur inilah yang akan kami gunakan dalam tahapan klasifikasi sentimen analisis ulasan pada program yang kami buat. Kemudian saya akan mendemonstrasikan seperti apa program yang kami buat. Baik, di sini saya akan mendemokan program yang kami buat. Nah, seperti ini tampilan dari program review sentiment expression review dengan menggunakan Python dengan menggunakan multinomial, naive Bayes dan chi-square. Kalau misalnya kami ambil contoh untuk yang ulasan positif seperti ini contohnya. Lalu misalnya kami menempatkan nih label sebagai ini adalah ulasan yang benar. Kalau kita prediksi kalimatnya, maka itu akan menggunakan ulasan positif seperti ini. Lalu kalau kita coba dengan ulasan yang lain seperti ini. Sebentar. Ya, maka prediksinya adalah ini adalah sebuah ulasan positif. Lanjut, coba kalau kita pakai yang ini. Maka itu akan keluar ulasannya positif juga. Oke, coba kita menggunakan kalimat ulasan yang ini. Oh ya, tadi untuk label kami melabelkan ulasan ini sebagai ulasan positif. Maka kita coba untuk prediksi ulasan ini, maka ini adalah ulasan positif. Lanjut, bagaimana kalau kita mencoba salah satu ulasan yang negatif seperti ini contohnya. Jadi kami menandakan ini sebagai ulasan negatif. Maka kalau kita coba untuk memprediksi kalimat ini, maka yang muncul adalah ulasan negatif. Maka kalimat ini diprediksikan adalah sebuah ulasan negatif. Oke, coba kita pakai yang ini. Kita pakai kalimat yang ini, maka ini akan muncul ulasannya negatif juga. Lalu coba kita pakai yang ini. Maka kalimat ini diprediksikan sebagai ulasan negatif juga. Lalu coba kita pakai lagi dua, salah satunya adalah yang ini misalnya. Maka ini adalah ulasan positif. Lalu untuk yang ulasan yang lain, nah kalau kita menggunakan kita memakai ulasan yang ini, maka jika kita coba untuk prediksi ulasannya apakah ini ulasan positif atau negatif, maka kita coba, maka program ini memprediksi bahwa ulasan ini adalah ulasan negatif seperti ini. Baik, sekian demonstrasi program yang telah kami buat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi file project kami mengenai identifikasi sentimen. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun kekurangan di dalamnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.